Selamat malam, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Kembali kita bertemu dalam doa bersama hari Kamis 11 Juni 2020. Mari bersama kita satukan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan di dalam cinta. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, Bacaan leksionari pada hari ini diambil dari Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, Mazmur 100 adalah mazmur untuk kurban syukur. Kemungkinan besar mazmur ini dikumandangkan saat umat Israel mempersembahkan kurban. Menarik disimak, pemazmur mengajak seluruh bumi untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itu hanya mungkin terjadi jika umat Allah yang telah merasakan penyelamatan Allah menjadi contoh. Itu berarti hidup yang dijalani umat Israel selaku umat Allah terlalu berharga untuk dilakoni secara biasa-biasa saja. Hidup yang mereka jalani merupakan ibadah. Itu berarti mereka perlu melakoni hidup itu dalam situasi dan kondisi sembah kepada Allah. Artinya serius, tidak main-main, dan kudus. Sebab hidup adalah ibadah. Tak hanya itu, hidup yang adalah ibadah itu merupakan teladan atau contoh bagi bangsa-bangsa lain. Pemazmur memiliki alasan kuat, karena Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ya, Tuhanlah Allah. Dalam kalimat ini, pemazmur mengakui bahwa Dia adalah ciptaan Allah. Dalam pemahaman pemazmur, Tuhan, Yahweh, bukanlah pribadi yang gemar menciptakan sesuatu lalu melupakannya. Tidak. Yahweh bukanlah pencipta jam otomatis yang setelah mencipta langsung membiarkan jam itu jalan sendirian. Tidak. Yahweh tak hanya mencipta, tetapi juga memelihara ciptaannya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini tertera,
Ia menciptakan kita dan kita miliknya. Kita umatnya, bangsa yang dipeliharanya. Itu berarti umat Israel adalah ciptaan Allah. Umat Israel adalah milik Allah. Dan ini yang terpenting, umat Israel dipelihara Allah. Karena semua alasan itulah memuji Allah merupakan keniscayaan. Memuji Allah karena Dia memang layak dipuji dan dimuliakan. Memuji Allah karena Dia baik, kasih-Nya kekal, dan kesetiaannya tak pernah putus. Di tengah pandemi ini agaknya kita, umat percaya pada masa kini, perlu juga menguji diri. Benarkah kasih Allah itu kekal dan tak putus dalam hidup kita? Mungkin kita mengalami kesulitan, tetapi percayalah kita tidak sendirian. Semua orang merasakannya. Sekali lagi pertanyaannya, benarkah kasih Allah masih kita rasakan? Jika ya, mari kita terus memuji Dia. Dan semoga pujian kita bisa mengajak orang lain untuk memuji Allah. Amin. Mari kita memanjatkan doa. Sebelum saya memanjatkan doa syafaat, mari kita bersatu hati di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, maka lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Tuhan Allah kami, tolong kami untuk senantiasa ingat bahwa hidup kami terlalu berharga untuk kami lakoni dengan biasa-biasa saja. Mampukan kami menjadikan hidup kami sebagai ibadah. Itu berarti hidup serius, tidak main-main dan kudus. Di tengah pandemi ini, tolong kami menjaga kekudusan hati kami, pikiran kami, sekaligus tubuh kami. Kami sadari ya Tuhan betapa dalam masa pandemi ini, ketika kami sekeluarga bekerja di rumah, berkumpul di rumah, serta beribadah di rumah, sering terjadi gesekan di sana-sini antara suami dan istri, orang tua dan anak, adik dan kakak.
Kiranya Engkau mampukan kami untuk terus mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan, sehingga saat terjadi gesekan, kami pun mampu belajar untuk saling mengampuni. Tolong kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah kami, ketika pemerintah bangsa kami telah melonggarkan PSBB, kami sadar penularan tetap terjadi bahkan makin meningkat. Kiranya Engkau yang menolong setiap warga negeri kami untuk sungguh mau menjalani protokol kesehatan secara ketat, rajin cuci tangan, menggunakan masker saat keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Kami juga menyerahkan segenap ODP, PDP, juga pasien yang positif baik dengan gejala maupun tidak. Kiranya Engkau yang memberi penghiburan dan kekuatan. Juga dokter dan para medis, juga petugas rumah sakit. Tuhan berikan kesabaran dan hikmat dalam menangani penyakit ini. Tolong bangsa kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkau menolong setiap ilmuwan di lembaga Eijkman yang tengah bekerja keras menyiapkan vaksin COVID-19 ini. Berikanlah hikmat-Mu, ketelitian-Mu, ketekunan-Mu, kesetiaan-Mu, juga kasih-Mu kepada mereka. Jika direncanakan vaksin ini akan dirilis awal tahun 2021, kami sungguh rindu berkat-Mu ya Tuhan, agar rencana ini sungguh menjadi kenyataan. Berikanlah kemampuan kepada pemerintah bangsa kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan terbaik dalam menghadapi pandemi ini, khususnya dalam masa pelonggaran PSBB ini. Tolong pemerintah bangsa kami bijak dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi ini. Biarlah masyarakat kami boleh saling bahu-membahu dalam mengatasi dampak pandemi ini. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami.
Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita telah bersama berdoa. Marilah kita sekarang beristirahat. Biarlah Tuhan yang menolong kita bangun esok hari, dan kita boleh mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan berikan besok. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.